Selamat pagi saya ucapkan buat seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah tatap muka, dan juga selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Saudara, kita sama-sama bersyukur kalau pada pagi hari ini di minggu yang kedua bulan Januari tahun 2021 Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan yang terindah untuk masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saudara, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu untuk doa pembukaan.
banyak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah pedih kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yarana lama sakrana lama se. Inilah yang kami renungkan pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan layakkan kami semua. Tuhan kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami berlayak meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan, melalui ibadah kami pagi hari ini. Pagari tempat ini dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Dan mari Kau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu dengan urapan-urapan yang baru, yang berasal dari Tuhan, sehingga biarlah pribadi-Mu yang akan tampil di tengah pelayanan kami, mengurapi dan memberkati hidup kami semua. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, roh sabotase, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam terus keluar. Darah tulis berkuasa sikran dalam siklam musik. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan kekinan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin, saudara. Mari saudara kita datang ke bait Tuhan dengan segala syukur kita kepada Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan
mengenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, genaplah panggilan-Nya. Ku menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan sakit, amin, namakan kemuliaan-Nya. Bukan sakit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap tunduk berseru, tidak menyatu. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya. Ku menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan sakit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap tunduk berseru, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tujuan umum saya dibahas sampai di sini. Dan mari saudara, kita akan beralih ke acara berikutnya. Itu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu untuk doa persembahan. Ku berikan. Yang mampu mengubahkan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu.
yang indah ini Tuhan Yesus, kami seberapa anak-anak-Mu bersama hamba-Mu Tuhan. Kembali serah ucap syukur di hadapan hadirat-Mu, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh pakai beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kalau saat ini Tuhan Yesus kami telah memuji-muji akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya seberapa pujian kami yang telah kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya boleh naik sungguh-sungguh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu memberi persembahan kami Tuhan Yesus untuk beribadah pekerjaan-Mu. Tuhan ampuni setiap dosa pelanggaran kami terlebih dahulu Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami berlayak untuk memberi yang terbaik kepada-Mu saat ini Bapa. Manakala kami akan memberi kepada-Mu Tuhan, iblis setan tidak tinggal senang di kehidupan kami. Mendatangkan roh pertimbangan, roh kepikiran Tuhan. Roh tidak tulus ikhlas dalam memberi persembahan Tuhan. Dan patahkan tolak hancurkan setiap kuasa kegelapan itu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus itu segala dosa keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak sempat memberi karena tidak punya Tuhan. Tuhan Engkau curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa surga terpuji Engkau tetap memberkati Tuhan Yesus pelayanan kami pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji saudara, sudah siapkan persembahan kita. Berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kita yang terus memberi kepada Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, jiwaku haus akan-Mu.
yang selalu disegarkan setiap kali ku datang. Jiwaku harus yang selalu disegarkan setiap kali ku datang. Berkalah sungai kehidupan bagi semua. Amin. Yang jaga kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan setiap kali ku datang. Ya rana lama sakra dalam mesika dalam mesik. Seperti rusa yang merindukan sungaimu, demikian hati kami yang merindukan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendakmu dalam hidup kami. Sehingga biarlah dari hari lepas ke sehari Tuhan, hidup kami selalu dicocokkan kepada kebenaran-Mu. Urapi hamba firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, sehingga biarlah firman yang rema menjadi bagian kehidupan kami. Roh Kudus bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat, setiap roh-roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti daripada kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Kristus. Kau keluar darah tulis berkuasa. Urang dalam sakra dalam mesikla mesih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sedangkan firman Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, sehingga pagi hari yang diberkati ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-41. Kita bangkit berdiri dan buka Alkitab saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-41, di dalam ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 dalam ayat yang ke-10. Kalau kita sudah temukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Yesaya pasal 41 dalam ayat 10. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau
Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Amin, silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa puasa hari kemarin, saya sudah menyampaikan juga di dalam Yesaya 54 dalam ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan spirit kepada kehidupan bangsa Israel, bahwa saudara, kasih setia Tuhan itu tidak pernah hengkang dalam kehidupan bangsa Israel. Perjanjian perdamaian dengan Tuhan itu Tuhan tetap nyatakan. Sebab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia sebab Dia tidak mampu untuk menyangkal dirinya. Dan pagi hari ini saudara, kita mau belajar kembali tentang kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan bangsa Israel. Tapi bukan hanya bangsa Israel secara letterai pada saat itu, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Malah dalam Yeremia 2 ayat yang kedua, mereka adalah istrinya Tuhan. Tapi bagi Anda dan saya pagi hari ini, yang telah diubahkan dalam Tuhan, yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh, maka 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, kita adalah Israel rohani di dalam Tuhan. Ada satu tema yang sangat klasik yang saya mau sampaikan hari ini, yang menjadi seringkali momok dalam kehidupan manusia. Dan itu adalah salah satu sifat dasar manusia, berbicara tentang takut. Tema khotbah pagi hari ini, jangan takut. Bukan berarti saudara di tengah pandemik jangan takut, nggak pakai masker, itu bodoh. Kalau kita nggak pakai masker dan kita terpapar, itu kebodohan. Sama saja kita mencoba itu. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Dan sebagai gembala sidang dengan mata kepala sendiri, saya melihat bagaimana orang-orang yang terpapar. Dan saya banyak berurusan dengan para dokter dan sharing dengan dokter, karena sebagai gembala sidang saya harus mengerti tentang apa itu COVID-19. Kita nggak perlu takut dengan hidup ini. Apa yang dimimpikan ibu gembala itu menjadi kenyataan, saudara. Bahwa begitu banyak orang melihat air danau itu turun. Dan bukan hanya terjadi di Surako ini. Tapi kita berduka cita dengan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di dekat Pulau Seribu. Anda tahu waktu kopilotnya itu akan terbang, dia sempat selfie dan dia menggunakan 2 jari, artinya victory. Kalau 2 jari ini bukan berbicara tentang kandidat lagi, enggak. Tapi 2 jari ini berbicara victory, artinya kemenangan. Dia ingin kemenangan Tuhan terjadi dalam perjalanan dari Jakarta ke Pontianak. Tapi belum jauh perjalanan itu, pesawat itu jatuh. Walaupun saudara sampai tadi jam 8 saya nonton di layar televisi, itu belum ditemukan satupun jenazahnya. Ada 10 KRI Anda bisa bayangkan yang sementara mencari. Dan pesawat ini saudara tidak punya sinyal. Yang sebenarnya saudara dari dari pihak maskapai itu sudah menerapkan ada sinyal yang akan muncul pada waktu pesawat itu jatuh. Tapi pesawat Sriwijaya Air ini tidak punya sinyal untuk memunculkan di mana tempatnya. Kejadian-kejadian yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, secara logika manusia, secara manusia ini menakutkan. Tidak ada satupun saudara yang dapat bisa diprediksikan apa yang akan terjadi. Itu secara logika manusia, tapi saya mau katakan pagi hari ini, secara kebenaran firman Tuhan, firman ini ya dan amin. Saudara percaya nggak dengan firman? Amin. Saudara percaya nggak? Kalau ada yang tidak percaya dengan firman, ada yang tidak percaya dengan pernyataan Tuhan, berarti saya mau kasih tahu saudara, saudara perlu harus belajar duduk diam. Saya sudah sampaikan hari kemarin saudara, sebenarnya saya
secara logika saya sebagai seorang gembala sidang, saya melakukan ibadah online dengan kondisi ini. Tapi Anda tahu Tuhan sampaikan kepada saya melalui istri saya, jangan lakukan ibadah online. Apakah kamu lebih takut dengan virus corona ketimbang takut dengan Tuhan? Saya batalkan semua hal itu. Saya lebih mendengarkan Tuhan ketimbang mendengarkan kata hati saya yang seringkali salah. Hari ini tidak ada hal yang penting dalam kehidupan saudara saya. Tuhan mau saudara yang terkasih dalam Tuhan jangan takut dengan hidup ini. Itulah sebabnya nubuatan ini berkata saudara, dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada sebuah spirit dari Tuhan, ada sebuah kekuatan Tuhan dalam ayat ini. Bahwa Tuhan yang memegang hidup saudara dan saya dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang Anda dan saya alami hari ini. Atau bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Ataupun dalam ibadah online sebentar di YouTube. Tapi saya mau kasih tahu saudara dan saya hari ini, jangan takut. Ketakutan itu ada dua hal. Yang pertama adalah sebuah ketakutan yang positif. Dan ketakutan yang positif ini berbicara tentang kita takut kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya phobos, ketakutan yang positif. Pada waktu kita takut Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka ada jaminan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Orang-orang lain saja punya pemahaman yang cukup ekstrim. Kalau mereka tidak pergi ke tempat ibadah, pemimpin mereka katakan, apakah kamu lebih pilih untuk menyenangkan pekerjaanmu ketimbang menyenangkan Tuhan? Kalau Anda dan saya masih sehat, datang mencari Tuhan. Orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 itu tidak berdaya. Karena saya mau sampaikan bukan takut-takuti jemaat hari ini. COVID-19 gelombang kedua ini dia menyerang 100% paru-paru. Gelombang pertama hanya 50%. Itulah sebabnya seringkali swab yang kedua dan ketiga itu negatif, tapi paru-paru sudah rusak waktu dia masuk ke paru-paru. Umur orang itu nggak lama. Hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih sayang Tuhan, mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Tapi kalau dia sampai ke paru-paru saudara, itu dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam hari yang pertama sampai hari yang kelima, di situ virus akan berkembang dengan banyak. Itulah sebabnya saudara, kenapa pemerintah terapkan rapid antigen. Rapid itu artinya cepat. Karena dia hasilnya itu 80% akurat. Dan 30 menit sudah diketahui. Jadi hari pertama dan hari yang kelima efektif sekali orang menggunakan rapid antigen. Karena rapid antigen itu hanya menyelidiki bagian luar daripada virus itu. Tapi dia mengetahui apakah virus dalam tubuh orang itu banyak atau sedikit, diketahui oleh rapid antigen itu. Tapi kalau orang itu sudah lewat 6 hari, rapid antigennya akan selalu membaca negatif. Itulah sebabnya diperlukan PCR atau swab yang 93% keakuratannya. Karena dia langsung berada di jantung daripada virus, tetapi kekurangannya dia tidak mengetahui banyak sedikitnya virus dalam tubuh orang itu. Takut akan Tuhan saudara menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 111 kita lihat kebenaran Allah. Dalam kitab Mazmur 111. Kitab Mazmur 111. Mazmur 111. Dalam ayat 10 katakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Alkitab gambarkan, saudara, orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmah. Dan apa arti daripada hikmah itu? Pengetahuan yang sempurna akan firman. Mempelajari semua apa yang terjadi dalam kehidupan hari-hari yang terakhir ini hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu kepada Anda tidak berdasarkan firman, tolak itu. Saya tidak akan pernah bergeming, saudara, kalau itu perkataan firman. Karena firman ini adalah dasar. Sehingga orang itu akan berakal budi, dan orang yang berakal budi dia tetap memuji, mempermuliakan Tuhan. Tuhan ingatkan Anda dan saya hari ini, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan. Sudahkah banyak waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan? Sudahkah banyak waktu kita, saudara, bersatu dengan Tuhan? Saya bersyukur, saudara, 2 puasa kemarin itu sudah mulai banyak yang nonton. Sebelum-sebelumnya itu biasa 3, 4, 5. Tapi kemarin 10. Ini menjadi kerinduan saya sebagai gembala sidang. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Dia keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Dia pengharapanku. Yang bisa menyelamatkan Anda dan saya di tengah pandemi ini hanya Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Orang tua kita yang ada di Suraku, 2 anaknya itu dokter. Tapi dok nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau virus itu sudah masuk, maka saudara sisa keputusan Tuhan yang terjadi. Itulah sebabnya hari ini, saudara, mari berpikirlah positif. Jangan dengarkan hoax. Jangan dengarkan perkataan orang yang gak benar. Saya kemarin ketemu dengan teman saya, dia katakan, Pak John, adakah virus COVID-19 itu? Kenapa Pak John selalu pakai masker? Saya kasih tahu dia, virus itu ada. Sehingga masker ini adalah perlindungan yang kita nyatakan bagi kita. Walaupun perlindungan final kita dari Tuhan. Kita mau pakai masker berapa lapis pun, kalau Tuhan tidak lindungi, itu jebol. Itulah sebabnya mari hari ini kalau kita takut akan Tuhan, berpikirlah positif. Berakal budi, dan orang yang berpikir positif selalu memuji Tuhan. Dengan kondisi yang terjadi ini, dia semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya tidak katakan tidak boleh kita kerja. Enggak. Anda harus kerja. Tuhan tidak memberkati orang pemalas. Tapi bukan berarti fokus hidup kita hanya bekerja dan bekerja terus. Apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sia-sialah orang membangun rumah kalau tanpa Tuhan ada di dalamnya. Sia-sialah pengawal-pengawal itu berjaga-jaga tanpa Tuhan ada di dalamnya. Hanya Tuhan, saudara, saya katakan. Hanya Tuhan yang mampu melindungi, menyertai hidup Anda dan saya. Sebagai gembala privat, saya mengetahui apa yang terjadi bagi jemaat. Cuma saya mau kasih tahu saudara hari ini, hanya Tuhan yang bisa melindungi Anda dan saya. Mimpi Ibu Gembala lagi sudah jelas, yang saya jelaskan hari kemarin. Air itu sudah naik sampai batas daripada tempat ibadah pastori. Rumah-rumah yang ada di bawah danau, di dekat danau itu sudah semuanya penuh dengan air. Sehingga orang berduyun-duyun datang naik ke atas gunung di belakang tempat ibadah pastori. Saya katakan ini 2 pengertiannya. Pengertian yang pertama, saudara, secara rohani.
Orang-orang akan datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Filipi pasal yang kedua. Setiap lutut akan berteluk dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Itu akan terjadi. Dan pengertian yang kedua, secara saudara letter lain, akan terjadi sesuatu lagi di surga. Dan kita berdoa saudara, biarlah perlindungan Tuhan terjadi. Kalau kita kaitkan ayat ini Amsal pasal 14. Dalam Amsal pasal yang ke-14. Kitab Amsal pasal yang ke-14. Kita lihat mulai dalam ayat yang ke-26, dia katakan begini. Ini luar biasa saudara. Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 mulai katakan begini. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber penghidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi rakyat runtuhlah. Tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Dalam takut akan Tuhan ada perlindungan Tuhan. Walaupun saudara dan saya harus mendukung program pemerintah ini untuk pemberian vaksin kepada 182 juta penduduk Indonesia. 4 gelombang akan diberikan saudara. Dan gelombang pertama itu sudah dilakukan. Itu diperuntukkan bagi para medis. Dan kalau ada daerah yang lebih, maka dia bisa peruntukkan kepada TNI dan Polri yang berada di garda depan. Berapa pernyataan Tuhan bahwa saudara, vaksin ini Tuhan berkati. Uji coba tahap terakhir dari Badan POM saudara di Bandung dinyatakan itu berhasil. Karena justru waktu orang itu disuntik, maka 1 jam kemudian dia merasa lebih enak dan tertidur. Tidak ada efek samping yang terjadi. Dan Anda tahu waktu ini launching nanti tanggal 16 Januari. Maka yang pertama kali divaksin adalah Presiden kita, Pak Jokowi. Dan beliau akan divaksin itu tanggal 13 Januari. Saya yakin bukan saudara kebetulan tanggal 13 itu. 13 itu artinya kemenangan. Saya mau tetap berdoa Pak Jokowi, Presiden kita, pemimpin kita, yang sangat berbesar hati saudara, pertama kali divaksin dengan vaksin yang diberi dari China, Sinovac. Di Luhut Timur sudah didistribusikan kemarin. Dan ada 1.900 vaksin yang akan diberikan kepada medis. Berapa puskesmas PKM yang ada di Luhut Timur itu tutup? Salah satunya Waspunda. Karena para medisnya itu sudah terpapar. Ada yang satu diekspos saudara di FB. Walaupun sebelumnya saya sudah tahu dia terpapar. Tapi karena dia dalam kondisi lemah, sudah masuk ke paru-paru, sehingga harus dijemput. Saudara, kita percaya vaksin ini adalah bagian berkat Tuhan untuk melindungi. Karena vaksin ini akan memberikan saudara kekebalan tubuh kepada orang yang divaksin. Terserah orang sekarang banyak puas. Bahaya kalau kamu divaksin nanti bisa mati, bisa begini. Saya tidak mau dengar kata orang. Dan saya tidak mau pengaruhi jemaat. Tapi sebagai gembala saya berdoa, Tuhan, kalau vaksin ini adalah bagian berkat-Mu bagi 122 juta rakyat Indonesia, termasuk kami, Jemaat GKI Israel, maka berkati Bapa dan berikan yang terbaik dalam hidup Anda dan saya. Tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Nah saudara, ketakutan yang kedua, ketakutan yang merugikan kehidupan saudara dan saya. Dalam 2 Timotius kita lihat kebenaran Allah. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-7.
2 Timotius pasal yang pertama dalam ayat yang ke-7, apa yang dikatakan firman Tuhan? 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, saudara, ketakutan yang terjadi adalah sebuah ketakutan yang negatif. Itulah sebabnya Paulus menasihati anak didiknya Timotius, katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan ini universal. Bukan hanya takut dengan virus COVID-19. Tapi mengkali saudara takut dengan masalah persoalan. Mengkali saudara takut dengan apa yang menjadi rencana hidupmu, planning hidupmu di tahun 2021. Karena engkau belum bisa melihat ada sinyal yang bagus untuk hal itu. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara, Tuhan katakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah dan Anda tidak bisa hadir, Tuhan tahu apa yang engkau alami. Engkau tidak perlu takut. Ayub pasal 5 ayat 18, dia yang melukai, maka dia pula membeban. Kalau Tuhan yang mengizinkan sesuatu yang terjadi, maka Tuhan juga yang akan berkedaulatan untuk menyatakan pembelaannya. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang Anda dan saya, sehingga kita nggak jatuh, sehingga kita tidak tergeletak. Saya yakin tahun 2021 ini Anda dan saya tetap optimis. Di hari ini tanggal 10 Januari, Anda dan saya harus optimis bahwa tahun 2021 ini adalah tahun kemenangan, tahun berkat, tahun lawatan Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya saya tidak pernah mau mengeluarkan statement sebelum saya bertanya kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat yang keempat. Bertanyalah kepada Tuhan. Bertanya kepada manusia, manusia seringkali salah. Tapi orang yang bertanya kepada Tuhan gak pernah salah. Orang mau ngomong apa kepada saya gak peduli. Yang penting saya berpegang pada firman dan pernyataan Tuhan yang benar, saya tetap berjalan. Hanya persoalan waktu Tuhan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan takut, saudara. Karena roh yang diberikan bagi hidup Anda dan saya adalah roh yang memberikan kekuatan. Ada power Tuhan dalam hidup kita. Dan power itu bisa terjadi pada waktu Anda dan saya membuka hati terima firman Allah. Sebab Roma 1 ayat 17, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita di rumah nggak pernah baca firman, bagaimana kekuatan Tuhan mau terjadi? Sehingga orang ngomong ini kita ikuti. Orang ngomong sana, orang pesimis, kita juga pesimis. Itu hidup yang saudara gak kuat di dalam Tuhan. Tapi orang yang kuat, dia tetap punya prinsip dan bertahan. Kiri kanannya tidak mau bertahan, silakan dia tetap bertahan. Itulah orang yang punya prinsip. Yang kedua, saudara, dia memberikan kasih dan ketertiban. Roh Kudus yang hadir bagi hidup saudara dan saya adalah roh kasih. Tuhan sudah buktikan di atas bukit Kalvari itu. Perkataan yang pertama Tuhan sampaikan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya sudah kenyang dengan begitu banyak fitnah orang. Saya sudah kenyang dengan begitu banyak tuduhan. Tapi saya mau tetap lemparkan kasih. Karena jika seorang hamba Tuhan tidak memberikan kata maaf, pengampunan kepada sesamanya, berarti dia bukan seorang hamba Tuhan.
Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada kasih. Dan kasih itulah yang akan mempersatukan antara kasih saudara dan saya dengan Allah. Dan kasih kepada sesama. Kasih agape, kasih filia, kasih storge, dan kasih eros. Itu dinyatakan bagi hidup kita. Sehingga setiap hari walaupun kita memikul salib, Injil Lukas 9 ayat 23, tapi kasih Tuhan itu selalu hadir bagi kehidupan kita. Bagi jemaat yang tidak ikut, saudara, saya bawakan perjamuan. Saya tidak pernah berpikir jemaat ini malas mau apa, enggak. Saya tuh prinsip saya sebagai gembala sidang, saya mau jalankan tugas itu dengan baik. Karena ini berbicara tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu enggak mudah, saudara. Saya melepaskan kasih. Dan biarkanlah kasih Bapa yang merangkul hidup kita. Ketertiban. Biarkanlah hari ini kita mau diatur oleh Roh Kudus. Amin. Jangan kita atur diri kita sendiri, saudara. Jangan mau kita yang jadi. Tapi biarkanlah mau Roh Kudus yang jadi dalam hidup kita. Kalau sebagai gembala sidang saya gunakan cara yang demikian, berarti saya bukan seorang gembala yang mengikuti Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan ketertiban. Dengar-dengaran kepada pemimpinmu. Dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Dengar-dengaran kepada pernyataan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 27. Dengar-dengaran kepada firman Allah yang disampaikan bagi hidupmu. Karena hanya dalam persoalan waktu Tuhan tertibkan semua itu. 1 Petrus pertama ayat 17, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Dan siapakah rumah Allah itu? Gak usah lihat orang lain. Rumah Allah itu 1 Korintus 3:16. Anda dan saya. Kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam hidup kita. Sepanjang Roh Kudus hadir bagi hidup saudara dan saya, maka percayalah, perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, Tuhan akan menertibkan kehidupan Anda dan saya. Kunci yang terakhir saya mau katakan hari ini supaya kita tidak takut. Mari kita mau percaya dengan Tuhan. Kalau Anda lebih percaya manusia ketimbang percaya dengan Tuhan, maka kasihmu kepada Yesus itu dipertanyakan. 1 Yohanes 4:18. Kalau kau masih punya ketakutan dalam hidupmu, kasih kepada Tuhan itu dipertanyakan. Tapi hari ini Tuhan mau, saudara, biar kita mau tetap percaya kepada Dia. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 56. Sebagai bagian yang terakhir dalam Mazmur 56. Kitab Mazmur 56 ayat 11 sampai ayat 12 katakan begini. Mazmur 56 ayat 11 sampai 12. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang ngomong ini bukan orang biasa, tapi dia seorang raja dari bangsa yang besar. 3 kali Raja Daud diurapi, tapi dia kasih tahu, saudara, dia tidak pernah takut. Apapun yang dilakukan manusia, dia tidak pernah takut. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah takut. Sebab dia percaya Tuhan selalu bersama hidupnya. Saya mau kasih tahu Anda dan saya hari ini, jangan pernah kita takut dengan hidup ini. Jalani hidup ini apa adanya, dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tetap taati protokol kesehatan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Sisanya itu adalah dominnya Tuhan. Karena saudara, banyak orang juga yang taat dengan protokol, tapi Tuhan izinkan bisa terjadi. Tapi Anda dan saya, waktu kita sudah taat, maka kita percaya, saudara, lebih daripada itu adalah kapasitasnya Tuhan untuk melindungi, menyertai. Tapi Tuhan mau hari ini kita bukan diberi roh ketakutan, tapi ada kekuatan, kasih dan ketertiban yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Mari kita berlutut semua. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bila kasih dari sorga akan mengalir bagi kehidupan saudara dan saya hari ini, sehingga kita akan merasakan saudara bagaimana kasih Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kasih dari sorga. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan kasih dari sorga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita jangan takut untuk menghadapi hidup ini, karena Tuhan berjanji melalui kebenaran-Nya. Dia akan memegang tangan kanan saudara dan saya dan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang saudara hadapi hari ini, hanya Tuhan yang mampu menolong hidup. Hanya Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi masa depanmu. Hanya Tuhan yang mampu bisa menyatakan yang terindah dalam hidupmu. Di luar Tuhan saudara, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dan kita bersembah di dalam roh dan kebenaran. Kasih dari sorga memenuhi hidup kami Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Amin. Membuat damai di hidupku, mengalir. Amin Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata
kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kaki dia-Mu, bangkitkan kami, Roh Kudus dewasa murni. Kalau ada taktik segala setan jatuh dalam nama keluar cara terus berkuasa. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Nyanyikan dalam roh. When I night, when it's night, when it's night, one right now, when it's night, when it's night, it's night, my one right is night, one right now, it is night, one right now, when it's night, when it's night, ya maranalamu, sembah Tuhan ranalamu, minta kekuatan dari Tuhan. Minta perlindungan dari Tuhan hari ini. Ya maranalamu, uranalama, ya maranalama uranalama, ya maranalamu, uranalama. Dia tahu yang menjadi masalah persoalan yang kau hadapi. Dia akan menolong saudara, memberikan kemenangan bagi hidupmu. Dia maranalamu, uranalama si maranalama, ya maranalamu, ya ranalama, ya maranalamu, ya maranalama, sikronalama, uranalama si, ya maranalama, uranalamu, sikronalama, ya maranalamu, uranalama, awadalah ya ranalama sikronalama, ya maranalamu, sikronalama, uranalama, sikronalama. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita yakin karya terbesar dari Tuhan di atas kayu salib akan dinyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. Dia yang berjanji bukan manusia, tapi dia yang berjanji akan menggenapi setiap janjinya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Karya terbesar, haleluya Yesus. Glory Tuhan, haleluya Yesus. Glory Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah
selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, amin Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak terkira, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau berkatu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak terkira, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau berkatumi. Karya terbesar Engkau sudah nyatakan bagi hidup kami. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada di darah jati, beserta orang kuat, roh terterial yang coba menduduk kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus keluar darah terus berkuasa. Ura dalam sakra dalam sikam se. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan. GKI yang ada di Surakarta, Engkau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambahan jiwa-jiwa baru datang memuji melakukan nama Tuhan. Segala progres pembangunan ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Walaupun di tengah pandemi Engkau bisa beracara. Sebab Engkau selalu menyatakan pernyataan Tuhan tentang bagaimana model daripada tempat ibadah pastori. Yabara dalam sakra dalam se. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau beracara Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus hari ini bagi kehidupan jemaat-Mu GKI yang ada di Surakarta Tuhan. Hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di Hotel Francisco ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan, Engkau yang tahu masalah persoalan mereka. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Engkau hadir, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu Bapa, dan mampukan jemaat-Mu Tuhan untuk menghadapi hidup di hari yang terakhir ini. Ajar mereka untuk tidak takut dengan hidup ini, sebab Engkau bersama dengan kami dan memberikan kemenangan bagi kehidupan kami. Lebih khusus di tengah pandemi ini Tuhan, hanya Engkau yang mampu melindungi kami, keluarga hamba-Mu, dan juga jemaat GKI Surakarta. Itulah sebabnya Bapa, kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu. Kami rindu untuk melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kami percaya Bapa, pelindungan-Mu itulah final dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Engkau beracara. Kalau ada salah dosa kami, Tuhan ampuni. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus. Hamba patahkan setiap virus corona ini setan yang coba mengganggu kehidupan kami semua. Bagi kami keluarga hamba-Mu, bagi jemaat-Mu, dikala mereka bekerja, dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, hamba ikatan Roh Kudus, hamba patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah kudus berkuasa. Ura dalam sakal musim, berikan mereka kemenangan. Hari ini secara khusus hamba berdoa bagi kehidupan anak Bapak Hans Tuhan yang mengalami Tuhan Yesus sakit penyakit. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Bapa. Engkau beracara bagi hidupnya Tuhan, sehingga bela iblis tidak mengambil untung dalam hidupnya.
Tapi hari ini dalam nama Yesus dia sembuh. Hari ini dalam nama Yesus bilur darah Tuhan yang berkuasa mengalir bagi hidupnya Tuhan. Kalau ada kekurangan salah Tuhan ampuni. Nyatakan kuasa-Mu, benteng kami dengan darah yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Hamba patahkan setiap virus corona, iblis setan, roh jahat apapun bentuknya Tuhan, yang coba mengganggu kehidupan anakmu Pak Hans. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar ke arah Kudus berkuasa. Urana lama sekalsi. Biarlah waktu dia memeriksakan dirinya dalam nama Yesus, Tuhan berikan yang terbaik bagi kehidupan Pak Hans, sehingga dia bisa beraktivitas dan ikut memuji belakang nama Tuhan. Lindungi sertai anakmu Ibu Minje, lindungi sertai Sela, Moren, Mitsi dan Sevanya, Rian, dan biarlah Tuhan Engkau pagari tempat rumah mereka di Wasponda, penuhi dengan api kemuliaan-Mu. Bila darah-Mu yang berkuasa mengalir dalam setiap ruangan, sehingga setiap ruangan serong, setiap ruangan disterilkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang marah dalam sakra dalam Mesih. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Hamba berdoa hari ini bagi anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan Tuhan Yesus akan mengalami juga sakit Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau yang mengizinkan, Engkau yang berkahi, tetapi Engkau pula yang bebeban. Itulah sebabnya hari ini dalam nama Yesus Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu ini, sehingga mereka pulih, mereka sehat kembali, beraktivitas lebih khusus memuji mulakan nama Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kami semua Tuhan. Ampuni salah dosa hamba dan juga jemaat-Mu Tuhan GKI Israel, supaya kami lebih peka dengan petunjuk Tuhan. Kami lebih peka kepada firman Allah. Kami lebih dengar Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Hamba percaya Tuhan jemaat-Mu semuanya berada dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang dahsyat. Hari ini hamba berdoa bagi hotel ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak mungkin mempermalukan tamu Tuhan ada di tempat sini. Engkau tidak mungkin mempermalukan hamba yang tetap punya pegang prinsip bahwa Engkau hadir di tempat ini menyatakan berkat-Mu. Engkau tidak mungkin juga mempermalukan Pak Berli dan Ibu Marta. Itulah sebabnya Bapa, ajar kami lebih percaya Engkau. Ajar kami untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau beracara Tuhan, sehingga proyek PT Valley yang besar untuk Formis 4 dalam nama Yesus, pembuatan tungku yang baru akan dilakukan di tahun 2021 dalam nama Yesus. Walaupun ini ditunda Tuhan, tapi tidak terlalu lama ditunda, sehingga bila Hotel Francisco Tuhan bisa diteken kontrak Tuhan, sehingga hotel ini dapat dipergunakan Bapa, sehingga hotel ini tetap eksis untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Allah. Berikan ketenangan, iman, pengharapan yang sungguh kepada Pak Berlin, karena kami percaya Tuhan, Engkau begitu banyak kali menolong kehidupan anakmu. Engkau tidak pernah membiarkan dia. Kalau dia sudah mengerjakan hotel ini, mengecat, menyiapkan semua kamar, itu adalah sebuah tindakan iman yang dia melakukan. Dia belum melihat daripada teken kontrak, dia belum melihat proyek, tapi dia percaya dengan mata rohaninya, Engkau akan menyatakan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berada di luar Srako, untuk Bella Yames dan Rama di Boldopi, untuk Ibu Anjaya Mujisa, Kesia dan Karen, dan keluarga besar Pak Matius yang ada di Makassar, untuk saudara Francisca Tuhan, dimanapun dia berada, entah di Toraja atau Merwali, Boldopi, Engkau bersama hidupnya, menyertai dia Tuhan. Jauhkan dia dari segala virus corona. Dia pergi dengan selamat, dia pulang juga dengan selamat. Kalau masih ada anak-anakmu yang lain berada di luar Srako, Tuhan hamba berdoa, lindungi sertai mereka. Pulangkan dengan selamat Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Kolit, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Walaupun mereka harus dari jarak jauh mengikuti ibadah, tapi kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu, kemuliaan-Mu tidak terbendung oleh jarak dan waktu. Lawatan Tuhan terjadi bagi Pak Colin, Ibu Alfrida dan Grace, sehingga kemuliaan Tuhan kuasa, hidup rohani yang meningkat, pekerjaan diberkati, bisnis diberkati, dan biarlah perlindungan Tuhan menyertai mereka di tengah pandemi yang terjadi di New Zealand. Hamba berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu dalam rencana mereka, masa depan mereka di tahun 2021 dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kami, tapi Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau.
Berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada, sehingga daerah ini tetap aman dan kondusif, sehingga kami tetap bebas memuji dan mempermuliakan nama Allah. Hamba berdoa untuk pelantikan Bupati Luhut Timur Pak Irwan Barisam yang akan dilakukan Tuhan tanggal 13 Januari di Makassar oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Hamba berdoa Engkau berkati Pak Irwan Tuhan, yang Kau percayakan dalam masa transisi untuk memimpin kabupaten ini. Biarlah Engkau beracara, Engkau campur tangan Tuhan, sehingga biarlah Tuhan Yesus Pak Irwan dapat membawa Luhut Timur lebih baik. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus untuk keputusan MK tanggal 26 Februari 2021 hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau akan memilih pemimpin yang terbaik yang akan memimpin kabupaten ini sampai tahun 2024. Kalau hari ini setan, roh jahat, spekulasi dan rekayasa yang coba dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mengganggu keutuhan Kabupaten Luhut Timur, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Urang dalam sakral musik, kami berdoa buat 1.900 dosis vaksin Sinovac yang sudah dikirim ke Luhut Timur, yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus para medis yang ada di Luhut Timur pada tanggal 16 Januari. Hamba berdoa Tuhan berkati daripada vaksin ini, sehingga vaksin ini berfaedah bagi para medis, sehingga biarlah mereka mampu menjalankan tugas negara yang dipercayakan bagi hidup mereka. Saudara-saudara kami yang terpapar di Luhut Timur, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Walaupun Tuhan Yesus kasus yang ada semakin hari semakin meningkat, kami percaya ini seizin dari Tuhan. Kalau hari kemarin ada 2 orang lagi yang meninggal di waktu Tuhan, Engkau beracara campur tangan Bapa. Engkau yang mampu mengendalikan keadaan emergensi daripada Kabupaten Luhut Timur. Sadarkan saudara-saudara kami untuk mematuhi peraturan kesehatan, sehingga biarlah Tuhan perlindungan-Mu yang dahsyat luar biasa Engkau nyatakan bagi Luhut Timur. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernyataan-pernyataan yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu Wanda. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyatakan hal itu, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami bahwa itu akan terjadi, sehingga kami tetap berwaspada, kami tetap dekat kepadamu, mempermuliakan Engkau. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk presiden kami yang tanggal 13 Januari jika Engkau kehendaki akan melakukan vaksin yang pertama. Dalam nama Yesus Tuhan, Pak Jokowi adalah pemimpin negara kami. Pak Jokowi Engkau yang pilih Tuhan menjadi presiden sampai 2024. Itulah sebabnya kami percaya Bapa, Engkau mampu melindungi daripada presiden kami Pak Jokowi, sehingga tanggal 13 Januari waktu Pak Jokowi divaksin tidak terjadi hal-hal yang lain yang merugikan, tetapi beliau sehat menjalankan tugas negara yang dipercayakan. Bapak hamba berdoa aparatur pemerintah dari pusat-pusat tanah air mampukan mengendalikan roda pemerintahan. Hamba berdoa buat Basarnas. Hamba berdoa bagi pihak-pihak yang Tuhan Yesus melakukan pencarian kepada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di dekat Kepulauan Seribu. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga biarlah mereka dapat menemukan bangkai daripada pesawat. Mereka menemukan juga saudara-saudara kami Tuhan dalam bentuk apapun Bapa. Biarlah Tuhan sehingga nyatakan kuasa-Mu. Hamba berdoa buat keluarga besar mereka Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka untuk menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat para medis. Hamba berdoa buat tim Satgas COVID-19. Mampukan mereka berada di garda depan dalam pandemi yang terjadi Bapa. Hamba berdoa untuk Tuhan Yesus TNI dan Polri mampukan berjaga-jaga bagi bangsa negara kami, keluarga besar kami dimanapun berada. Kami tetap serahkan ke dalam Tuhan. Pelindungan penyertaan Allah terjadi. Yang belum datang kepada Engkau jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Anak-anak dalam pekerjaan mereka berkati sebagai karyawan PT Vale, kontraktor instansi pemerintah bidang yang lain Tuhan berkati. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi yang akan mengikuti daring sampai bulan April 2021. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Sehingga anak-anak kami dari play guru perguruan tinggi diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati. Di tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, silakan disampaikan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat anak-anak yang dalam kelemahan tubuh, di mana diperlihatkan sebatang bambu
dan itu bambunya itu kulitnya itu dikupas. Jadi kulit bambu itu dikupasnya memutar, ya. Jadi dia diputar cara kupasnya. Kemudian pada saat didoakan tentang itu COVID, ya, bagaimana penanggulangan daripada COVID di Luhut Timur, ya, di mana diperlihatkan tangan, dari tangan kanan, tangan ini dari ujung sini sampai ujung jari itu merah, tetapi saya melihat ada seperti ada biasa orang kalau perempuan itu pakai di kuas merah putih, tapi dia bukan kuas, dia di bawahnya itu seperti kayak kapas putih. Jadi itu dipakaikan untuk mengelus daripada tangan yang terkupas merah sampai ke atas itu. Dan saya lihat di bagian mulai dari jari itu waktu dielus itu mulai hilang daripada yang merah itu, tapi belum semuanya, ya, baru sampai di tangan saya. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk penanganan daripada vaksin, penyaluran vaksin COVID-19, saya percaya Tuhan akan beracara. Jadi untuk saudara-saudara kita yang sudah mengalami sakit, bambu itu adalah gambaran hidup mereka. Dikupas artinya diproses Tuhan, ya. 1 Petrus pertama ayat yang ke-7. Dan kemudian dikupasnya berputar, itu rotasi hidup. Jadi saudara ada dalam minyak Tuhan untuk menentukan kehidupan mereka, tapi Pengkhotbah 3 ayat 11, waktu Tuhan itu indah. Jadi sebagai gembala saya tetap berdoa dan memberikan spirit kepada jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, supaya saudara bisa sembuh, bisa kuat, saudara bisa beraktivitas kembali, lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Untuk penanganan COVID-19, ini pecahkan rekor, saudara. Kita bukan lagi zona merah, tapi zona hitam. Jadi ada istilah baru di dalam Satgas, zona hitam itu artinya perkembangan COVID-19 itu sangat masif, setengah mati untuk dikendalikan, ya. Itulah sebabnya rumah sakit Lagaligo itu sudah penuh. Ada 75 kamar yang sudah penuh. Jadi saudara, kalau orang direkomendasikan ke sana itu agak susah karena sudah penuh. Termasuk rumah sakit Awal Bros Vale juga itu sudah penuh, ya. Itulah sebabnya 3 hari yang lalu pemerintah itu mengadakan pertemuan dan juga dihadiri oleh manajemen PT Vale untuk menyepakati Enggano Camp itu akan dibuat rumah sakit lapangan, ya, rumah sakit lapangan untuk COVID-19 karena jumlah yang membludak, ya. Jadi sekarang itu kurang lebih 200 sekian pasien yang sementara dalam perawatan, ya. Sudah 21 orang yang meninggal karena kemarin itu 2 orang lagi dari Wotu yang meninggal. Jadi ini sudah merata di Luhut Timur, sudah merata semua kecamatan kena COVID-19. Itulah sebabnya kita dukung pemerintah, kita berdoa dan taati peraturan kesehatan supaya kita semua berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Ada yang lain? Oke, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita percaya kita semua telah menerima berkat dari daripada Tuhan, dan biar berkat itu menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput saudara kembali bangkit berdiri dan kita akan pujian bahwa sebab Kau besar perkembangan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan mereka dengan selamat.
Dan seluruh hidup kami, hari yang baru kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau selalu bersama hidup kami, sehingga dari tempat ini kami tinggalkan tempat ini, kami selalu berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.